Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat terhormat narasumber Dr. Muhammad Nasser di Law. Juga di sini saya didampingi Ketua ID Banten, Dr. Budi Suendar, spesialis forensik medical legal. Juga ada teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Salam hormat buat kita semua. Kali ini Kang Hadi Conscient mengetengahkan sebuah diskusi sore hari ini, yaitu tulisan daripada Dr. Nasser, di mana dia memposisikan sebagai PLT Ketua Umum Piaksi dan seorang dosen yang tinggal di Jakarta. Beliau menulis di 28 April 2022. Mungkin ini sekilas saja diskusi nanti mungkin langsung akan disembahkan oleh Dr. Nasser, di mana beliau menulis perkumpulan dokter mungkinkah menjadi ID tandingan, di mana ini mulai dari sebuah lahirnya perkumpulan dokter seluruh Indonesia, itu diketuai oleh Brigadir Jenderal Dr. Jajang Edi Prianto. Nah, di sini juga di mana Pak Dr. Nasser mengetengahkan nanti apakah yang menjadi pembeda, di mana kita disebut dengan organisasi massa baik secara undang-undang keormasan, tetapi ada satu juga yang menurut Undang-Undang Nomor 36 2014 tentang tenaga kesehatan, dan juga ada Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan juga tentunya ada Permenkes disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang keormasan. Memang kita secara kewajiban di pasal 15, nah ormas berbadan hukum harus terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. PDSI juga mendapatkan pengesahan itu. Apakah ini menjadi sebuah tandingan daripada ID? Mungkin saya tidak berlama-lama, izin Dr. Nasser, karena saya diiringi, ini menyangkut Ikatan Dokter Indonesia, saya mohon dengan hormat Dr. Budi memberikan sebuah hantaran diskusi sore hari ini. Saya memohon dengan hormat Dr. Budi Suendar, spesialis forensik medical legal. Silakan Dr. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Hadi. Ya, tentunya diskusi ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada semua pihak, khususnya terkait dengan kedudukan dan kewenangan yang diamanahkan oleh undang-undang kepada Ikatan Dokter Indonesia. Tentunya tidak ada larangan bagi siapapun untuk membentuk perkumpulan dan berkumpul, ya kan, dan membuat organisasi. Namun tentunya ada perbedaan terkait dengan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, di sini akan menjadi menarik diskusi ini untuk melihat apakah hal-hal tersebut dapat berubah atau tidak. Mungkin demikian saja. Kami berdoa, kami selalu berada pada pada sisi keilmuan dan ilmiah, khususnya untuk kepentingan keselamatan daripada masyarakat kita di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi, Ketua ID Wilayah Banten. Hati-hati dok di jalan, ini kelihatannya lagi di atas mobil ini. Ya, terima kasih dok atas penghantarannya dan pembukaannya.
Ini mungkin tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Dr. Nasir. Mungkin kalau bila ada slide yang mesti dipresentasikan, saya sudah jadikan co-host. Dengan hormat, silakan Guru. Masih di saya terima kasih banyak kesempatan ini Pak Hadi. Sebetulnya kalau mau jujur antara ID dan PDSI itu ada yang menurut saya tidak bisa disetarakan. Malam ini ada acara di siang tadi dilakukan pengambilan tapping dan saya sebetulnya diundang, tapi kemarin saya batalkan karena saya pada saat yang bersamaan tadi ujian sampai pukul 3 dan pukul 4 kan sudah dengan Pak Hadi, jadi saya batalkan. Nah, itu saya juga protes terhadap judul. Judul itu antara ID dan PDSI menurut saya tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Ada banyak alasan. Alasan pertama adalah alasan yuridis. Alasan yuridis itu Pak, alasan yuridis yang pertama, semua perkumpulan, semua perhimpunan, semua persekutuan, arisan dan sebagainya yang ingin eksis di bumi Pancasila ini harus sesuai dengan undang-undang keormasan itu harus daftar. Pendaftaran itu dalam rangka registrasi. Yang mendaftar justru bukan kita, yang mendaftarkan itu notaris. Jadi kita ke notaris, membuat badan hukum di notaris, oleh notaris itu didaftarkan ke AHU. Kalau Bapak datang langsung ke AHU itu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kalau Bapak langsung ke AHU tidak akan terima Bapak. Bapak disuruh ke disuruh ke notaris. Jadi yang mendaftarkan notaris. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah proses administrasi negara yang biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Proses administrasi negara yang biasa ini harus diikuti oleh semua pihak, semua orang. Tidak boleh diskriminasi. Saya baru saja, bukan baru saja sebetulnya, tahun lalu itu sebagai pembina wilayah, sebagai pembina wilayah, saya mengumpulkan anak-anak muda di wilayah tempat tinggal saya dan menyalurkan mereka pada kegiatan-kegiatan yang aktif, kegiatan-kegiatan yang positif maksud saya. Ya, setelah 2-3 tahun berjalan, mereka ternyata tidak puas, Pak. Kita cuma begini-begini, Pak. Kita ini mau ada eksistensi. Kita mau membangun grup futsal. Kita mau membangun grup yang punya katakanlah memiliki kemampuan untuk menjual sesuatu. Oke, saya bilang kalau begitu buat pelatihan. Maka dibuatkanlah capacity building untuk mereka, upgrading kemampuan mereka. Kita bagi yang tamat SMA sama yang sarjana, itu dibagi. Dan kemudian dikembangkan itu. Ada yang punya atensi pada desain produk, ada yang macam-macam. Setelah itu terpikir oleh kita, mereka ini harus dilembagakan. Maka datanglah kita kebetulan ada notaris tinggal di wilayah ini. Kita minta, coba tolong buatkan. Dan kemudian notaris mendaftarkan. Jadi, paguyuban kecil pemuda-pemuda yang tadinya hanya 13 orang, sekarang sudah 34 orang, itu sudah ada, Pak, registrasinya. Sudah terregistrasi di Hukum. Artinya dia diakui
diakui sebagai sebuah badan hukum. Jadi pengakuan terhadap badan hukum ini sesuai undang-undang keormasan. Tidak otomatis dia ini kemudian bisa menerima kredit bank. Tidak, Pak. Dia harus membuat proposal dulu kelayakan. Usahanya apa? Bank juga menilai. Kalau Anda tidak layak usaha, ya walaupun Anda sudah daftar di Hukham, Anda tidak. Ada kawan saya, Dokter Wuli Rupasa ahli bedah. Dia ketua dari sepeda itu apa? Sport sepeda. Dia juga mendaftarkan sport sepedanya. Ternyata sport sepedanya itu sudah banyak di cabang-cabang di Jawa Timur. Saya dengar di Jawa Tengah ada juga. Jadi dia juga daftar, Pak, melalui notarisnya. Sekarang kan pendaftaran mudah, Pak, tidak harus datang ke Jakarta. Notaris sudah punya nomor akun sendiri yang bisa mendaftar. Artinya ini apa? Hanya contoh bahwa rumusan-rumusan orang berserikat itu memungkinkan dia untuk eksis di Republik ini. Jadi kalau PDSI itu mendaftarkan, Pak, itu biasa, tidak perlu itu dibanggakan dan itu bukan sebuah kualifikasi sebagai organisasi profesi. Itu yang perlu saya ingatkan. Organisasi profesi tidak seperti itu, Pak, ada kualifikasinya. Mungkin di ruangan ini ada Ibu Titi Safitri dari UGM, mungkin kemarin sudah melampirkan kepada kita bahwa organisasi profesi itu syarat-syaratnya apa. Ya saya juga baca itu. Oke. Itu hal lain yang ingin saya sampaikan. Ada 5 perbedaan besar antara IDI dan PDSI. Ada 5, Pak. 3 diantaranya menyangkut hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan sosio-filosofis organisasi. Yang pertama, IDI itu punya keinginan, punya tujuan, punya kesetiaan terhadap sumpah dokter dan kode etik kedokteran. PDSI tidak punya itu, Pak. Bahkan belum pernah memproklamasikan diri sebagai organisasi yang taat dan patuh pada etika profesi pada sumpah dokter. Padahal menjadi dokter itu yang dikejar sumpahnya, Pak. Kita kan berbeda pendapat beberapa waktu yang lalu. Sekarang dokter disumpah setelah dia lulus UKM PPD. Kalau dia belum lulus UKM PPD, dia belum dokter. Dan dia belum disumpah, Pak. Dia sudah bisa lulus ujian. Ujian di kampusnya sudah lulus, tapi selama dia belum UKM PPD belum lulus uji kompetensi mahasiswa program dokter itu UKM PPD, maka dia belum bisa disumpah. Syarat sumpah, ya walaupun ini bertentangan dengan undang-undang, tapi menurut Dirjen Dikti syarat sumpah harus sudah lulus UKM PPD. Oleh karena itu, Pak, karena dia belum disumpah, maka dia dianggap belum dokter. Jadi sumpah dokter ini sangat esensial dalam kehidupan seorang dokter, Ibu Bapak sekalian. Artinya apa? Artinya bahwa sumpah dokter itu begitu penting. Nah, IDI itu menjadikan sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia sebagai rujukan utama. PDSI tidak peduli dengan sumpah dokter, bahkan tidak pernah disebut-sebut. Itu pertama, Pak. Perbedaan pertama di situ. Di sini saya lihat ada ahli hukum administrasi negara dari Palu. Terima kasih Bapak bergabung. Itu pertama, Pak, ya. Yang ingin saya sampaikan itu pertama. Yang kedua, IDI itu sangat IDI, Pak, ya. Saya bicara IDI, Ikatan Dokter Indonesia. IDI itu sangat peduli terhadap mutu pendidikan kedokteran, mutu penelitian kedokteran, dan pengembangan ilmu kedokteran itu sendiri, serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Itu IDI peduli, Pak. Kita bisa lihat sendiri bagaimana
ID memiliki lembaga penelitian. Bagaimana ID memajukan proses pendidikan ini. Sudah lama ID, Pak. Kalau saya tidak salah 3 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Saya ikut baru pada saat-saat belakangan ini. Mengupayakan adanya perubahan, revisi undang-undang pendidikan kedokteran. Dan undang-undang pendidikan kedokteran itu Bapak ketahui pada periode yang lalu, pada periode sebelum ini, sebelum DPR ini udah nyaris diketok palunya. Cuma waktu itu ada persoalan di internal DPR antara fraksi PDIP dengan fraksi lain. Waktu itu Pak, itu pun sudah diklarifikasi, bukan persoalan PDIP, sebetulnya itu persoalan personal. Nah sekarang pada periode DPR ini udah juga hampir ini sudah tahap penyusunan DIM. Penyusunan DIM ini terhambat oleh karena Pak Nizam tidak setuju. Pak Nizam itu direktur, Prof. Nizam Dirjen Dikti. Boleh bilang, oke, kalau Anda mau buat, jangan ada saya. Kalau saya tidak setuju ada undang-undang ini. Pakai undang-undang lama. Jadi setelah saya diganti, monggo bulan Juni Anda silakan. Itu janji 3 menteri ke balik DPR RI. Cerita sepenggal cerita ini untuk mengatakan bahwa ini semua lahir dari IDI. Inisiatif IDI 21 kali pertemuan. Dari 21 kali pertemuan ini saya ikut mungkin kurang dari separuh. Sisanya itu Bu Maria, Bu Titi, Pak Akbar, dan sebagainya. Itu ikut merumuskan dari A sampai Z. Jadi, koreksi, revisi, perbaikan, perubahan terhadap undang-undang pendidikan kedokteran itu 100% adalah upaya IDI. Kalau Pak Jajang masih dalam bentuk retorika, mereka ini sudah dalam bentuk aksi nyata. Kemudian yang ketiga Pak, yang membedakan antara PDSI dengan IDI adalah IDI itu sepengetahuan saya, sepanjang pengetahuan saya selalu memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia. Meningkatkan, menambah kedudukan, membuat kedudukan dokter itu bermartabat di Indonesia. Sesuai dengan harkat dan martabat dari profesi kedokteran. Itu upaya IDI terstruktur, upaya organisasi, Pak. Bahwa ada 1-2 anggota IDI yang melanggar ini, ya itu kita akui memang ada. Tapi itu personal, pelanggaran personal. Tapi secara organisatoris, resmi, IDI memiliki program, memiliki semangat, memiliki kejuangan untuk mengembangkan semangat tadi itu, yaitu semangat memelihara kepentingan dan kedudukan dokter. Yang keempat, Pak, ini yang jelas. Yang keempat, IDI itu pro rakyat, pro publik, pro masyarakat. Kalau produk ya, bukan jasa layanan, produk. Kalau produk, dia adalah pro konsumen. Oleh karena itu, Perhimpunan Dokter Kulit melarang anggotanya membuat produk-produk yang tidak izin, tanpa izin edar. Melarang. Perdowski itu jelas melarang. Saya kira perhimpunan lain di bagiannya dia juga ikut pro publik. Indikasinya banyak, Pak. Jadi, menurut saya minimal 4. Saya sebetulnya mencatat, saya lupa taruh catatannya di mana. Ada 8 hal sangat berbeda IDI dan PDSR. PDSR ini baru pendirian. Baru tahap 1A. Pendirian baru dapat izin. Baru dapat registrasi. Nomor yang ada itu adalah nomor registrasi, Pak. Itu masih 1A. Padahal ini sampai grade 5.
Jadi grade 1 itu baru pendaftaran, registrasi. Tidak ada yang perlu dibanggakan, Pak. Ini untuk diketahui, tidak ada yang perlu dibanggakan. Dengan grade 1A, itu tidak ada yang perlu dibanggakan. Kemudian, Pak, apakah PDSI itu akan menjadi organisasi profesi? Kalau tadi kan masih kita kajian umum. Kajian sekarang adalah, pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah, apakah PDSI akan menjadi organisasi profesi setelah menyelesaikan grade 1A, yaitu registrasi ke Hukum? Untuk menjadi organisasi profesi dibutuhkan ada banyak tahapan. Saya tidak mau bicara bahwa adanya temuan Bu Titi bahwa dari 115 anggota dari World Medical Association, asosiasi dokter sedunia, yang memiliki keanggotaan 115 negara, di mana setiap negara itu hanya punya satu organisasi profesinya. Terlepas dari itu, saya mau bilang, secara yuridis tidak mungkin, Pak. Secara yuridis tidak mungkin ada dua organisasi profesi. Kenapa? Pasal 50 Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa satu profesi hanya membutuhkannya boleh ada satu organisasi profesi. Itu sangat jelas. Kemudian, ya berarti itu harus dirubah juga undang-undang. Kalau Anda rubah undang-undang itu, Anda tidak mau rubah undang-undang, tapi Anda mau itu di legal review. Dan legal review itu Anda kirim ke sana, ke legal review ke Mahkamah Konstitusi pasal 50 ini. Maka Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan ini untuk kali ketiga. Karena sudah 2 kali, Pak. Sudah ada 2 kali gugatan legal review ke Mahkamah Konstitusi tentang satu ID ini. Dan sudah diputuskan. Saya ulangi, sudah diputuskan dengan 2 kali. Putusan nomor 10 tahun 2017 dan nomor 80 tahun 2018. Bahwa organisasi profesi itu, organisasi profesi kedokteran hanya satu. Jadi merubah sebuah putusan Mahkamah Konstitusi tidak mudah. Boleh, Pak, buat undang-undang baru atau berubah undang-undang, tapi kalau itu nanti dilakukan legal review lagi oleh sekelompok orang, maka Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan lagi ketiga. Karena Mahkamah Konstitusi itu satu lembaga ya, walaupun berubah hakim-hakimnya, tapi dia tunduk pada putusan-putusan mahkamah sebelumnya. Jadi kalau sudah apalagi sudah 2 kali ada putusan 2 kali, tentu putusan Mahkamah Konstitusi ketiga tidak mungkin merubah dengan mudah putusan Mahkamah Konstitusi pertama dan kedua. Itu pertanyaan. Nah, terus bagaimana itu? Didengung-dengungkan bahwa ini adalah organisasi profesi. Ya ada 2 isu yang didengungkan, Pak. Dua-duanya itu menurut saya tidak proporsional. Tidak proporsional kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum. Apa itu? Yang pertama, menyatakan bahwa PDSRI ini tidak di bawah ID. Itu pernyataan tanggal 27 April. Nanti Bapak bisa di browsing sendiri. Kalau saya keliru nanti tolong saudara bisa koreksi saya. Di situ Pak Jajang menyatakan bahwa PDSI tidak akan berada di bawah ID. PDSI akan berada di bawah KKI. Itu pernyataan nun sewu, Pak. Saya mengerti. Pernyataan itu adalah pernyataan kebohongan. Adalah pernyataan yang menurut saya
menyesatkan. Karena pernyataan itu tidak benar. KKI itu hanya ada punya 3 tugas. Pasal 7 Undang-Undang 29 2004. Tugas pertama melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. Tugas kedua itu mengesahkan standar pendidikan. Dan tugas ketiga melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktek kedokteran. Itu yang sebenarnya, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tugas keempatnya itu adalah menerima, membawahi organisasi-organisasi kedokteran dan kedokteran gigi, itu tidak benar. Itu pembohongan. Itu pertama, Pak. Yang kedua, itu pernyataan-pernyataan bahwa anggota DPR mau merubah. DPR RI Komisi 9 mau merubah undang-undang sehingga PDSI akan sejajar dengan IDI. Bapak baca itu WA yang berseliweran. Saya juga dikirimi WA untuk diajak masuk menjadi anggota PDSI. Pak, itu tidak benar. Merubah undang-undang tidak mudah, Pak. Maaf, ini merubah undang-undang tidak mudah. Ada yang bilang, ada yang memfitnah. Oh, gampang, kalau ada uang semua bisa. Tidak, Pak. Tidak semua orang dengan uang. Itu keliru, Pak. Itu mengeneralisir, memudahkan, menyederhanakan orang. Anggota DPR itu kan punya hati nurani juga. Anggota DPR itu, Pak, punya pengetahuan yang cukup, Pak. Punya pengetahuan yang cukup bahwa wah, saya ini minta maaf, saya salah. Saya punya nama itu masih tertulis di situ, PBI. Saya minta tolong dibantu. Bagaimana caranya? Dulu ini saya punya ini saya pakai untuk ada acara dengan sudah berubah. Saya pakai dan kemudian dia menetap nama itu. Aduh, jadi saya lupa. Sudah berubah. Saya sudah barusan saya sadar saya rubah, Pak. Ya. Takut Dokter Adib marahin saya. Kalau saya dimarahin, ya minta tolong dibela oleh Pak Hadi. Saya lalai, tidak mengganti sejak awal. Siap. Saya lanjut, Pak. Jadi apakah mungkin PDSI menjadi saingan IDI? Hampir tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak ada jalannya. Loh, kalau merubah undang-undang, boleh, Pak. Merubah undang-undang. Nah, ini ada jelas beda sekali antara IDI dan PDSI. Anggota IDI cool saja. Tidak ada masalah. Keliru ini Bu Titi. Maaf Bu Titi. Ibu saya sangat hargai, saya sangat junjung tinggi. Tapi kita berbeda sedikit soal. Tidak bisa kita cool aja, Bu. Tidak bisa kita diam aja. Nah, ini yang namanya pertarungan komunikasi publik. Kalau Ibu diam saja, kita ini kan dinilai oleh masyarakat. Kita ini kan IDI ini tidak sedang berada di satu pulau tersendiri. Atau IDI ini ada di sana jauh, di angkasa raya. Tidak, IDI ini berada di antara 73 juta rakyat Indonesia. Jadi, kalau ada pemburukan terhadap IDI, seharusnya ada yang namanya Pak, counter isu itu. Tidak bisa dibiarkan. Dulu ada orang tua kita bilang, udah sabarlah, orang sabar itu orang sabar itu dikasihani Tuhan. Itu lebih dahsyat lagi, orang Kristen itu punya pandangan yang luar biasa. Kalau Anda ditempeleng kaki pipi kanannya, kalau perlu kasih pipi kiri. Mungkin dulu itu Pak, kalau sekarang kita ditempeleng terus, kita kasih terus, itu Pak repot juga. Kenapa? Karena dia menggunakan buzzer, dia menggunakan segala upaya. Bapak lihat, begitu Bu Maria punya usaha untuk bicara dengan anggota Watimpres, dia ambil lagi Watimpres yang lain. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak
Watimpres kedua ini tidak seperti itu, Pak. Tapi kepandaian, kepintaran untuk melakukan, mengemas ini bisa membuat ID terpojok. Yeah. Jadi harus di counter. Untung ada Pak Hadi seperti ini. Tapi counter Pak Hadi ini kan sangat internal. Harusnya Pak, counter itu counter yang counter, public counter, Pak, harus sifatnya umum. Ya, tapi itulah kita punya pengetahuan baru sampai di situ. Dia memanfaatkan benar-benar, Pak, media sosial, memanfaatkan benar-benar narasi-narasi yang dapat melumpuhkan dan membuat ID terkepung. Jadi sekarang ini di mata publik ya, ID itu nggak benar, ID tidak adil, ID serakah, ID arogan, ID begini. Padahal sebetulnya itu perlu diterangkan, Pak, bahwa arogansi itu dibutuhkan dalam sebuah profesi, dalam konteks perlindungan hak publik untuk memperoleh pelayanan yang benar. Jadi, menjawab pertanyaan lagi, apakah sepadan PDSI dan ID? Menurut saya tidak, Pak. Tidak sepadan. Apakah dia merupakan tandingan? Juga tidak. Sama sekali bukan tandingan. Di dalam tugas fungsi, dalam tupoksi, tidak tandingan, Pak. Tetapi dengan buzzer yang begitu banyak, dengan upaya-upaya untuk membangun narasi-narasi, membangun opini publik, dan membuat penzaliman terhadap ID itu berjalan terus-menerus. Kalau Anda tidak mencoba melakukan counter atau Anda tidak membuat keseimbangan informasi ini, maka saya kira Nah, ini ada pertanyaan. Untuk apa diberi izin? PDSLI itu diberi izin. Ini yang salah, bukan izin itu, Ibu. Tolong dibaca undang-undang keormasan. Itu bukan izin. Itu adalah registrasi. Itu adalah registrasi yang menjadi kewajiban dari seluruh perhimpunan, seluruh perkumpulan, seluruh arisan, atau siapa saja yang mau membentuk badan hukum. Badan hukum loh, yang membentuk badan hukum di Indonesia harus ada yang namanya registrasi. Registrasi bukan izin. Ibu Ariadna tadi kebetulan saya yang menyetujui masuk, Ibu terlambat. Tadi saya sudah bilang, proses registrasi itu 1A. Ada tahap-tahapannya. Registrasi badan hukum itu 1A. Masih ada 1B, masih ada 1C. Tadi saya sudah bilang, yang 2 itu saya sudah bacakan. Yang ketiga saya bacakan. Yang keempat saya bacakan. Ibu terlambat. Jadi, Ibu Bapak sekalian, adalah tidak mungkin sebagai orang yang belajar ilmu hukum, termasuk hukum administrasi kesehatan, saya ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Jadi apa yang ada sekarang dibicarakan di umum, itu propaganda murahan. Propaganda murahan ini yang dilakukan secara terstruktur sistematis oleh pihak-pihak. Ya itulah, kalau di politik disebut buzzer rupiah. Kalau saya tidak tahu apakah ini buzzer rupiah atau tidak. Tapi menurut saya, ya betul. Itu Pak, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Pak Sofyan, sudah diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Dan sekarang sedang dalam perbaikan. Nanti di dalam masa persidangan sekarang ini akan disahkan perubahan ketiga undang-undang ini. Jadi undang-undang ini akan berubah lagi. Nah, di dalam undang-undang ini sangat jelas. Tidak semudah membalikan tangan, tidak semudah itu. Pak Jajang mengatakan bahwa Komisi 9 akan merubah. Tidak seperti itu.
Tidak seperti itu. Nah, itu yang saya mau kawan-kawan IDI ini mengerti benar bahwa perubahan itu tidak semudah itu. Apalagi ini besok tahun politik. Sekarang ini sudah memasuki bulan 6. 6 bulan inilah kalau mau merubah undang-undang dalam 6 bulan ini. Tapi apakah mungkin? Program legislasi nasional sudah jalan 2 kali. Apakah bisa berubah di dalam 6 bulan ini? Kalau tidak bisa dirubah dalam 6 bulan ini, maka saudara sekalian, perubahan hanya ada pada 2023. Tapi 2023 itu sudah tahun politik benar-benar. 6 bulan terakhir anggota DPR sudah kuat di dapil. Jadi kenyataan-kenyataan seperti ini juga harus difahami, harus diketahui. Tidak sekedar melemparkan isu-isu yang membuat. Oke. Yang ingin saya katakan terakhir adalah IDI. IDI itu harus memiliki apa yang disebut dengan komunikasi publik yang baik. IDI di seluruh tingkat, di seluruh jajaran harus memiliki kewajiban, memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi publik. Komunikasi publik ini dalam rangka advokasi dan dalam rangka edukasi bisa jalan. Komunikasi publik ini sangat penting Bapak sekalian. Sangat publik. Program keluarga berencana. Saya pernah menjadi anak buah dari Pak Haryono Siono. Saya melihat sendiri bagaimana Pak Haryono Siono. Bagi saudara yang lahir tahun 50-an dan awal-awal 60-an pasti tahu bagaimana hebatnya Pak Haryono Siono membuat program keluarga berencana itu menjadi program nasional yang luar biasa. Ini kenapa komunikasi publiknya jalan bagus. Nah, IDI ini harus melakukan komunikasi publik. Saya kasih contoh komunikasi publik. Ketika Bu Irma Caniago mengatakan bahwa IDI itu urus yang 3.500 dokter yang tidak lulus ujian. Itu harusnya cari tahu Ibu Irma Caniago itu dari dapil mana. Kalau dia dapil Sumatera Barat, di wilayah Sumatera Barat membuat surat penyampaian informasi bahwa apa yang Ibu sampaikan itu keliru, Bu. Karena mereka itu belum disumpah. Mereka belum lulus ujian UKM PPD dan mereka belum disumpah sehingga mereka belum menjadi anggota IDI. Bagaimana kita mengurus organisasi, mengurus orang yang bukan anggotanya. Seperti itu sebetulnya. Jadi IDI wilayah itu harus juga kuat. Coba lihat IDI wilayah Bali. IDI wilayah Bali itu komunikasinya bagus. Dia mengirimkan edaran kemana-mana. Ya walaupun itu masih sifatnya internal. Tapi itu sudah bagus. IDI wilayah lain. IDI cabang lain. Dan mungkin juga PBID ikuti. Harus belajar dari hal-hal seperti itu. Itu yang menurut saya Pak Hadi, saya tutup penyampaian saya ini bahwa upaya untuk mengatasi adanya gap informasi ini hanya ada 2 cara. Cara pertama, seluruh buzzer itu, seluruh pernyataan-pernyataan yang sesat yang disampaikan oleh PDSI, saya sudah mencatat ada 6 atau 7 pernyataan yang bertentangan dengan undang-undang, yang tidak memenuhi asas-asas hukum itu termasuk keluar dari IDI itu. Kemudian kalau menjadi anggota PDSI harus keluar dari IDI, terus bagaimana dia praktek, kan kasihan. Kemudian ya itu tadi IDI di bawah KKI, kemudian akan merubah undang-undang. Ada 6 atau 7 itu isu-isu yang dilemparkan, dan itu sebetulnya adalah isu sesat. Itu harus tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu harus di counter. Soalnya kalau kita biarkan, ya kita bagaimana ya? Oh itu sudahlah, kita nanti sama dengan orang tua dulu bilang itu. Udah sabarlah, nanti Tuhan Allah yang akan membalas. Ya, saya bukan tidak percaya Allah membalas,
Tapi ini makin banyak, dari 273 juta warga negara semakin banyak yang terbawa oleh soalnya informasi ini informasi yang tidak benar. Kalau dilakukan, diberikan berulang-ulang, maka dia akan menjadi seolah-olah benar. Saya kira itu Pak Hadi, apa yang bisa saya sampaikan? Ya. Monggo, kita sampai jam berapa Pak Hadi? Ya, jadwalnya sih sampai jam 5:30 ya, tapi ini masih ada waktu. Okay. Terima kasih Dr. Nasir. Ini banyak juga nih tamu-tamu kita. Ini ada Bu Titi Sapitri, ada Pak Untung Sutarjo, ada Pak Joni, Dr. Soroy Lardo, Dr. Ari Kusuma, Dr. Maria, Amir Saripudin, Dr. Misbahul Munir, dan mungkin dari ketua-ketua ID cabang maupun wilayah dan yang lain-lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Gimana Dr. Titi Sapitri, saya minta untuk lebih menambahkan, mempertajam apa yang disampaikan oleh Dr. Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Nasir, senior, sejawat semuanya. Jadi memang saat ini ibaratnya ID itu mengalami serangan-serangan gitu ya, dan sebetulnya memang perlu ini sudah berkali-kali diusulkan agar ID punya humas, punya PR, punya jubir yang selalu siap setiap saat mengcounter gitu, setiap informasi-informasi yang tidak benar gitu. Dan itu harus cepat kita kan. Tapi ternyata sampai sekarang saya belum tahu apakah PBID sudah ke arah sana atau belum begitu. Nah kalau memang belum, berarti ya ini jadi gerakan dari para anggota ID, mungkin di ID cabang, ID wilayah yang melakukan itu gitu. Tapi memang maksud saya cool tadi, kalau mereka menggunakan cara-cara yang tidak elegan, yang tidak etis, yang dalam tanda petik melanggar etika, tidak sesuai dengan realitas, mungkin juga ada kebohongan, ada fitnah dan sebagainya. Kita menggunakan cara-cara yang baik, yang santun, yang elegan gitu. Itu maksudnya. Jadi jangan terpancing juga. Memang kalau melihat para buzzer itu, kita bisa darah tinggi juga, emosi ya. Tapi sebaiknya tetap tadi kita tetap, maksudnya para anggota ini tetap menahan diri, sabar gitu, tapi tetap ada upaya-upaya juga mengcounter tadi ya. Nah cuma saya belum tahu nih Dr. Nasir, ini siapa yang akan melakukan counter ini secara terus-menerus, karena kan mereka juga terus-menerus gitu loh. Nah apakah di cabang dan wilayah ini bergerak gitu, kalau memang dari PB belum ada upaya ke arah sana, atau bagaimana, saya belum tahu. Karena kalau hanya persen to persen itu mungkin akan kurang efektif ya. Perlu organize effort gitu, perlu upaya yang terorganisir. Jadi kedoliman yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah ini tadi yang kita perlu antisipasi. Baik, terima kasih. Baik Bu Titi, terima kasih. Dr. Bakhtiar Hussein juga ini hadir nih. Silakan Dr. Bakhtiar mau memberikan masukan. Ya, terima kasih Kang Hadi, senior yang mulia semua, teman sejawat, khususnya guru saya Pak Nasir sebagai narasumber yang hebat, yang sangat mencerahkan saya kira. Nah pertama saya ingin mengadvise barangkali atau mengusulkan ke Kang Hadi, karena selama ini kan kita cuma banyak webinar terkait mendengar satu sisi dari perspektif ID saja. Nah, kita ingin juga mendengar dari mereka itu, ya. Jadi ini harus kita dengar apakah memang mereka ignorance, atau memang membabi buta. Nah, ini juga kalau itu kita bisa memberikan pembelajaran atau pencerahan. Itu yang pertama, Kang Hadi. Ya. Yang kedua, saya tidak bermaksud kontraproduktif dari apa yang disampaikan Pak Nasir, tetapi
saya ingin membawa kepada pandangan realita yang ada sekarang ini, bahwa jangan pernah kita sepelekan PDSI ini. Karena apa? Saya beri contoh misalnya, KKI, penempatan atau pemilihan anggota KKI, itu bisa jalan dengan melanggar undang-undang. Dan itu eksis sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua, masalah pelanggaran etik yang dilakukan, misalnya Dr. Triawan, masalah brainwash. Itu juga sekarang jalan aja tuh. Meskipun secara etik dan ini semua secara legal dilanggar. Jadi tetap saya minta antisipasi atau kita melakukan satu, tadi Bu Titi sudah mengatakan, ya jangan cooling down, harus kita melakukan satu effort untuk mengcounter atau melawan hal-hal yang kita anggap pelanggaran. Nah, kemudian Kang Hadi, hal lain barangkali saya sependapat kemarin tuh waktu kita bicara masalah ini juga, Pak Sidarta yang Watim Pres itu mengatakan organisasi profesi itu harus kuat. Nah, saya melihat ini ID-nya ini yang kurang kuat. Kenapa terjadi seperti ini ya? Karena ID-nya tidak kuat. Membiarkan hal-hal ini semua terjadi. Mestinya misalnya tadi, kalau ada statement dari PDSI bahwa saya akan keluar kalau misalnya sudah dideklar PDSI, ya udah, itu harus dimonitor dan dilakukan satu upaya. Kalau tidak bisa dibina, ya udah keluarin dan tegas, hapuskan dia punya ini atau putuskan SIP-nya. Jadi inilah kenapa terjadi seperti ini, karena memang ID-nya tidak kuat. Itu barangkali Kang Hadi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Bakhtiar Hussein. Hati-hati lagi jalan di mobil ini. ya, nanti kita tampung dahulu usul-usulannya. Ada lagi silakan yang mau memberikan usulan, nanti saya catat ini. Dr. Sopyan, silakan. Spesialis bedah. Dr. Sopyan belum di mute. Silakan, ya. Dr. Sopyan. Terima kasih, Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Guru saya, Dr. Nasser, para senior, para guru besar dan teman sejawat yang sempat hadir. Tadi sudah gamblang disampaikan oleh Dr. Nasser. Poin yang saya mau sampaikan adalah apa yang terjadi terhadap ID hari ini baiknya disikapi, itu bukan disikapi, disadari oleh PB hari ini adalah hal yang belum, sebut saja, belum pernah dialami oleh ID sepanjang masa sampai hari ini. Ya, mungkin itu dulu, itu poin besarnya, Kang Hadi. Ya, belum pernah dialami. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi perubahan regulasi, kos yang dibayar itu sangat mahal. Itu poin pertama. Poin yang kedua, untuk mengantisipasi itu, tidak ada jalan lain kecuali PB hari ini, ya. Tadi sangat bagus komunikasi publik atau komunikasi yang efektif internal di PB itu menggandeng semua, ya, semua sebut saja unsur maupun personal yang mempunyai kapasitas dalam melakukan, sebut saja balance opinion, sebut saja misalkan coaching legislasi dari internal teman-teman anggota ID, meskipun yang bersangkutan tidak masuk dalam struktur PBID. Dua poin ini yang saya ingin sampaikan. Terima kasih, Kang Hadi.
Ya, terima kasih Dokter Sopyan. Nanti mungkin akan kita tanggapi. Jadi mengendaki suatu coaching legislasi itu dari orang dari luar pengurus ID yang kita bisa memanfaatkan atau public figure ya. Ada lagi yang ingin memberi masukan sebelum nanti? Oh, Pak Amir Syafruddin. Bang Amir silakan. Di unmute Bang Amir. Habis ini Dokter Maria. Bang Amir. Izin off cam. Oh, silakan. Udah kelihatan kok ganteng ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati, Kang Hadi, guru saya Dr. Nasser, para senior-senior, mohon izin urun rembuk sedikit. Mungkin kita banyak berdiskusi di dalam tataran ide, ya. Padahal yang terjadi adalah bagi pihak-pihak yang berbeda dengan profesi maupun asosiasi, mohon maaf ya, saya karena sedikit di asosiasi, itu sudah dalam proses perubahan kebijakan. Nah, kita berkutat dalam ide, sedangkan proses kebijakan sudah berjalan. Nah, ini yang menurut kita salah langkah, dan bukan salah langkah ya, mungkin kita kalah langkah lah ya, bukan salah langkah, kalah langkah. Karena contoh saja, biasanya adaptasi dari lulusan UNI luar negeri itu melalui KKI kemudian ke kolegium. Dan ini sudah berkembang kebijakan yang akan merubah adaptasi itu langsung ke pelayanan. Kira-kira seperti itu. Nanti walaupun mungkin apakah nanti di bawah KKI yang mengeluarkan yang lainnya, namun kebijakan itu sudah berjalan. Nah, jangan sampai kita masih di tataran ide dan kebijakan-kebijakan itu berjalan secara silent tanpa kita ketahui dan tiba-tiba sudah keluar aturan mainnya. Misalnya Serkom itu nanti misalnya ya tadi seperti Dr. Nasser katakan itu Serkom nanti dikeluarkan oleh KKI karena bagian daripada pembinaan pelayanan. Nah itu sudah mengarah ke sana, kira-kira seperti itu. Dan ini sedang berjalan. Namun ada entry point yang menurut saya sangat penting, Kang Hadi dan para senior. Saya tidak salah keputusan MA ya, Kang Hadi, menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh terkait dengan KKI itu kurang tepat ya, sesuai undang-undang praktek dokteran. Sehingga mungkin itu yang harus kita kejar, bahwa KKI saat ini harus ada perubahan dan mungkin tidak antara PBID dengan Kemkes khususnya ke pemerintah head to head, tapi kita serahkan ke mekanisme hukum kita kepada lawyer yang memang sudah kita sudah kita selama ini bekerja sama ya. Saya kira itu Kang Hadi masukan saya. Terima kasih Kang Hadi. Mohon izin Pak Senior. Ya, terima kasih ya Bang Amir. Dr. Maria, silakan. Terima kasih Kang Hadi. Saya sebenarnya mau memperkuat saja apa yang disampaikan Dr. Bahtiar. Saya setuju sekali ya. Kita memang menghadapi zaman yang mungkin belum ada presidennya sebelum-sebelumnya ya, dan kejadian yang saat ini dialami juga belum ada pengalamannya. Jadi yang terbaik apa sih? Yang terbaik apa juga kita mungkin ya nanti waktu yang akan bisa menjawab. Cuman memang ada kejadian-kejadian yang harus kita berhati-hati ya. Tadi Dr. Bahtiar juga sudah menyampaikan ya terkait masalah KKI gitu. Bahkan orang di dalam, waktu kebetulan saya di dalam juga tidak tahu tiba-tiba ada keluar peraturan itu yang mendadak dan tiba-tiba ada pengangkatan yang seperti itu. Saya sendiri juga merasa nggak enak juga ya, kebingungan dan segala macam gitu. Jadi politik tuh ya saya juga bingung ya. Ya tidak seperti advokasi ID yang seperti kitab terbuka gitu. Orang bisa tahu nih, oh ID mau ke DPR nih, jadwalnya ini, ada datang ini, bahannya seperti ini gitu. Sedangkan di pihak sana tuh tiba-tiba berubah. Nah, masalah brainwash juga, ini kan juga sudah lama, tapi tetap bisa berjalan ya. Walaupun sudah jelas dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan keputusan-keputusannya ya. Dan juga masalah rekomendasi ya. Kalau tiba-tiba bulan depan, bulan Juni, orang PDSI bikin SIP, rekomendasinya dari PDSI diterima, terus bagaimana? Memang sih belum ada, undang-undangnya belum dirubah. Tapi kalau itu berjalan gimana? Apa ini mau ngamuk-ngamuk?
atau ID mau menuntut atau mau bagaimana, karena kan beberapa hal juga yang berjalan ya yang nggak sesuai dengan undang-undang bisa berjalan gitu. Jadi apa yang dikhawatirkan Dokter Bahtiar itu ya nggak bisa main-main juga. Saya setuju juga sama Prof. Nasir bahwa harus opini harus balance ya, mesti di-counter terus, harus ada edukasi karena ini era post-truth yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu, dan itu ya mungkin kalau kita tuh agak rigid ya, agak kaku untuk merespon dan lain sebagainya. Tapi ada di sisi lain ada orang yang memang bisa mengendalikan masalah post-truth ini dengan baik gitu. Jadi mungkin ada penyesalan pasti ya di bidang advokasi, pasti nyesel lah. Aduh, tahu gitu kita dulu waktu masalah sebelum KKI kita bikin tim khusus lah. Ya, edukasi atau kita bicara dari mulai presiden sampai semuanya kecil-kecil semua kita kepung supaya jangan ada kejadian gitu. Kalau udah kejadian juga kan mau apa gitu. Kalau udah kejadian memang agak susah. Mungkin ya pasti ada penyesalan lah langkah-langkah yang kita jalani gitu. Saya sih berharap kasus ini membuat ini lebih kuat lagi, lebih cepat untuk berbenah diri ya, karena sudah pasti kita menyadari kita banyak sekali kekurangan ya sebagai pengurus, sebagai anggota, kita juga mungkin belum banyak berbuat untuk ID ya. Saya rasa sih ID sangat membutuhkan kita semua ya, bergandengan tangan lah memperbaiki dalam berbagai segi ya, karena seorang dokter terawan, saya salut sekali kalau saya lihat semua YouTube yang ada dia, itu banyak sekali di bawah tuh yang mendoakan, mendukung beliau gitu loh. Dia sebagai dokter ya mungkin yang kita tidak ketahui, mungkin dia banyak melakukan hal-hal sosial ya. Sedangkan kita banyak sekali nih dokter Indonesia, ya mestinya kita didukung juga sama semua pasien-pasien kita, relasi-relasi kita gitu ya, untuk mempertahankan organisasi ini juga harus jadi pelajaran ya. Yang kita lihat memang kejadiannya seperti itu. Jadi jangan underestimate, setuju sekali. Kemudian langkah-langkah kita memang benar-benar harus terukur ya, harus terukur. Kemudian juga harus bersama-sama, harus bisa kolaborasi. Dan ini sebenarnya banyak hal yang bisa menjadikan kita lebih baik gitu. Jadi sebenarnya bisa masalah ini malah menjadi aset baru ya buat ID untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin begitu Dokter Hadi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Maria yang selalu menekankan optimisme ya. Ini Dokter Setiadi Suroyo, ini Perdatin Bandung. Silakan. Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dok. Ya, salam pada para senior, dokter-dokter. Terima kasih Dokter Hadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mungkin ingin sedikit berkomentar mengenai ID ya. Jadi kita memang merindukan ID yang dulu ya, di mana ID itu memang dihormati karena keilmuannya gitu. Ya. Nah, kemarin ini memang beberapa ini kita melihat, ya ini juga saya diskusi dengan beberapa teman, ya memang agak-agak ke arah ada politis-politisnya sebelumnya gitu. Jadi memang ini mungkin adalah buah ya dari apa yang kita lakukan sebelumnya, dan ini mungkin menjadikan tugas berat dari kepengurusan yang sekarang ya. Dan kami kalau lihat, ya kebetulan saya di perhimpunan dan banyak sekali rapat-rapat dengan kementerian, dan yang selalu diminta pendapat kalau tentang keilmuan itu selalu perhimpunan gitu, dan tidak melalui ID. Saya atau malah rapat tentang pensebaran dari dokter spesialis atau dokter-dokter yang lain itu selalu perhimpunan gitu yang diminta. Nah, mestinya kan ID sebagai induk organisasi kita gitu. Nah, jadi dan kita memberikan respon yang saya seperti di Perdatin ya, saya memberikan respon
Seperti misalkan mulai membatasi dokter spesialis baru untuk masuk ke daerah perkotaan, kecuali memang dibutuhkan sekali. Jadi kita memberikan respon seperti itu. Nah, maksud saya adalah ID yang sekarang ini mulai melakukan hal-hal besar. Jadi jangan cuman ngurusin SIP, ngurusin SKP seminar, yang kalau SKP-nya telat dalam 2 minggu masuknya itu mesti didenda 2 kali lipat, padahal itu untuk kepentingan anggota. Jadi mulai melakukan evaluasi diri juga gitu. Saya sangat mendukung sekali ID. Selama ID itu, saya pernah bicara dengan Dr. Adib, selama ID itu didukung oleh perhimpunan yang merupakan tempat ilmiahnya gitu, tempat ilmiahnya di perhimpunan-perhimpunan itu, jadi itu akan kuat ID itu tetap. Jadi saya memang waktu itu memberikan usul ke Dr. Adib, harus pegang itu perhimpunan. Kalau perhimpunan lepas, sudahlah. Karena ID itu ilmiahnya di perhimpunan kalau saya lihat gitu. Coba kegiatan-kegiatan seminar, simposium, itu semua perhimpunan. Nah, jadi ke depannya saya berharap ID akan seperti itu. Berpikir besar bagaimana membuat misalkan usul-usul tentang pendidikan kedokteran di Indonesia. Bagaimana membuat usul-usul tentang sistem kesehatan nasional di Indonesia. Bukan hal-hal kecil, membicarakan SKP yang juga kadang-kadang ya itu tadi SKP-nya dibuat jelimet, kalau kurang dari 2 minggu didenda 2 kali lipat, padahal itu untuk kepentingan anggota. Jadi ID itu diadakan, ID itu ada, tujuannya adalah untuk memfasilitasi anggota, untuk melindungi anggota. Nah, itu harus dicamkan kepada pengurus ID, sehingga anggota-anggota itu merasa terlindungi. Ketika anggota merasa terlindungi, ya merasa kayak rumah sendiri jadinya gitu. Nah, kalau sudah nyaman di rumah sendiri kan dia nggak mau lagi ke tempat yang lain begitu. Nah seperti itu kalau menurut saya ini adalah momen yang bagus dari ID juga untuk mulai menata dirinya gitu, untuk mendudukan ID itu benar-benar sebagai organisasi intelektual, nggak ada hubungannya dengan politik apapun gitu. Jadi mau siapapun presidennya, mau siapapun penguasanya, mau siapapun anggota MPR, DPR-nya, ya ID tetap intelektual. Kalau bicara ya berdasarkan bukti-bukti ilmiah gitu. Tidak ada indikasi misalkan arah politisnya. Kalau misalkan ada pertentangan di antara pendapat-pendapat dokter, kan ada pro dan kontra. Ya diungkapkan aja, memang ada yang pro, ada yang kontra seperti itu. Jadi dokter ya oke. Jadi ID akan dihargai kalau menurut saya, jadi di kalangan teman-teman kita dokter gitu. Nah, mungkin juga ID juga perlu melihat ke daerah-daerah bagaimana SIP itu dibuat, bagaimana SIP itu sulit dibuat dan biaya-biaya yang mahal. Ada di satu daerah biaya ID-nya aja lebih mahal dari biaya yang ke dinas kesehatan. Biaya ID-nya itu bisa sampai 5 juta, 6 juta. Dinas kesehatannya cuma 300.000. Gitu. Ada banyaklah biaya pembangunan gedung, biaya macam-macam tuh biayanya gitu. Nah, kalau memang seperti itu ya, kalau PDSI menawarkan ya sama saya murah-murah aja, misalkan cuma 500.000, ya udahlah. Kita mah yang penting kan SIP keluar kan. Itu aja sih gitu. Toh sama-sama juga nggak terlalu mikirin anggota juga kan gitu. Iya. Nah, menurut saya sih simpel-simpel aja, orang sekarang kan akan begitu gitu. Dan itu makanya tadi saya bilang selama ID itu megang perhimpunan, di mana itu adalah ilmiahnya ID, saya rasa ID akan tetap kuat dan akan tetap bagus gitu. Dan sekali lagi jangan bicara masalah politis lah gitu. Kalau ngomong aja berdasarkan bukti-bukti aja gitu, nggak usah terlalu gitu. Jangan ngomong vaksin, vaksin ahlinya vaksin gitu. Ya itu Dokter Hadi. Oke, saya tangkap ini intinya.
Dr. Sunu, makasih Dr. Setiadi. Dr. Sunu, habis itu Dr. Cecil ya. Dr. Sunu. Ya, terima kasih. Mungkin saya mau melihat dari sisi lain ya. Kalau saya melihat apakah ID itu bisa saingan dengan PDHI, saya pikir berat sekali. Dari sisi organisasi saya kira, menurut saya ya, di luar tadi yang disampaikan oleh Dr. Nasir tadi, ya dari segi hukum lah. Ini kalau dari segi SDM barangkali ya, saya kira berat ya, institusi yang udah lama. Nah, namun ini kan suatu dampak ya. Yang saya khawatirkan begini, saya dari keguyuban anggota ID yang katanya saudara kandung dan lain sebagainya. Apakah sekarang ini seperti itu tuh tanda kutip masih berjalan seperti dulu gitu. Saya jadi pengurus ID cabang itu ya dari mulai jadi dokter masuk ke di puskesmas sampai terakhir saya jadi ketua Porna itu ngurusin ID, itu iklim yang saya rasakan itu berubah. Jadi kesulitan atau keguyuban antar dokter itu menjadi berubah. Mungkin dulu sedikit ya, kemudian sekarang menjadi banyak karena lulusannya banyak. Perguruan tinggi juga banyak. Kita tidak saling kenal ya. Yang dulu antar alumni nggak bisa kenal, apalagi sekarang yang alumni di mana-mana ada. Nah, ibaratnya keluarga, apakah ID ini kemudian mengontrol anggota-anggota ini menjadi lemah? Terus pola hubungan antara PBID ke daerah, ke cabang ini ada yang berbeda. Ini yang mungkin melemahkan hubungan-hubungan itu. Saya lebih ke culture ya daripada ke masalah normatif hukum ya. Kalau katakanlah kalau keluarga itu sudah jadi keluarga tapi kemudian si orang tua tidak bisa menjalin komunikasi dengan anak-anaknya. Nah ini barangkali anak-anaknya ya dia anak tapi dia nggak mau bareng orang tuanya gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah ini yang saya rasakan seperti itu. Saya setuju dengan tadi Dr. Setia tadi untuk introspeksi. Jadi mestinya berbeda ya antara bagaimana memanage teman-teman dokter itu dengan zaman dulu dan sekarang, karena sekarang ini udah banyak sekali, lulusannya banyak sekali dan di mana-mana, sehingga problemnya juga banyak. Lulusannya banyak, dokternya banyak, dan dokter itu ada di mana-mana, ada yang di manajemen, ada yang di klinik, ada dari calo juga banyak. Jadi akhirnya kepentingan itu berbaur jadi satu. Itu mungkin yang merenggangkan hubungan antar dokter yang tidak seperti dulu yang saya rasakan. Ya, itu barangkali yang harus introspeksi, kemudian sentuhan untuk mengurus ID ini harus berbeda. Kemudian tadi juga disinggung tentang pembiayaan anggota. Apakah benar anggota ini dibela oleh ID kalau ada masalah kan gitu kan? Iya. Jadi saya kira Kang Hadi juga tahu saya punya masalah juga belum dibela oleh ID kan itu miranya gitu. Nah itu seperti itu. Saya sementara begitu. Terima kasih Kang Hadi. Terima kasih Dr. Sunu. Dr. Cecil di unmute-nya, silakan. Ya. Terima kasih Kang Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terutama senior saya Dr. Nasir. Ya, saya mungkin Kang Hadi hanya ingin menyampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya karena pada sore hari ini ternyata Dr. Nasir sudah bisa membuka mata kita. Mana yang benar dan bagaimana sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini, Kang Hadi. Ya. Namun ada hal juga yang menjadi pemikiran daripada kita yang di cabang-cabang ini, di mana kita semua tahu bahwa cabang ini yang mengurus anggota-anggota ya, Kang Hadi ya. Ya. Nah,
memang kita belum ada aturan bahwa kita mengeluarkan siapa yang menjadi anggota sisi yang sana, tetapi ada pernyataan dari mereka sendiri yang mengatakan bahwa mereka harus keluar dari anggota IDI. Nah, sekarang kita juga sulit untuk bersikap. Mereka mengatakan demikian, tetapi kalau tidak ada pengunduran diri secara tertulis, tentunya kita juga tidak tahu data-datanya. Sedangkan kita sangat-sangat perlu apakah mereka masih menjadi anggota kita atau tidak, Kang Hadi. Jadi ini yang menjadi pemikiran daripada kita masih menjadi masalah ya, bagaimana kita bersikap terhadap mereka ini. Itulah Kang Hadi, barangkali Dokter Naser yang bisa untuk membantu kita yang di cabang ini ya. Karena sampai hari ini belum ada yang mengajukan surat pengunduran diri. Sebegitu Kang Hadi. Terima kasih, mungkin itu saja. Siap. Terima kasih Dr. Cecil. Ini Pak Muhammad Joni ini teman lama saya. Silakan, dia sarjana hukum, lawyer, mungkin memberikan pendapat. Silakan Pak. Singkat. Terima kasih Pak Dr. Hadi. Saya masih on the way dari Pengadilan Tangerang untuk membela dokter rumah sakit. Siap. Yang oleh Dr. Hadi, dan saya merasa mendapat apresiasi. Pertama, salam hormat kepada Pak guru saya, Dr. Naser. Dr. Naser yang telah memberikan opini yang sangat bernas dan tentu saya setuju dan mengambil alihnya sebagai nasihat. Yang kedua, tentu soal ini hemat saya sudah adanya kepastian secara juridis konstitusional bahwa sejumlah putusan MK itu sudah memastikan bahwa organisasi profesi dalam bidang kesehatan termasuk pasal 50 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, kemudian Undang-Undang Praktek Kedokteran yang 2 kali diuji ke Mahkamah Konstitusi, sehingga dia mempunyai posisi sebagai landmark decision, sebagai keputusan MK yang landmark, yang menjadi acuan, dan karena itu menjadi jurisprudensi tetap. Jadi qua normatif, ID adalah organisasi tunggal, itu mempunyai justifikasi juridis konstitusional, dan karena itu menjadi patut untuk dicatat sebagai landmark decision dan jurisprudensi tetap. Hemat saya, pendapat ini akan tentu diikutin oleh hakim-hakim konstitusi yang lain, dan karena putusan MK itu bersifat erga omnes, maka kita semua termasuk Menteri Hukum dan HAM mematuhi itu sebagai sebuah kaidah hukum. Itu yang pertama, dan ulasan tentang itu sangat banyak sekali dan sumbernya sudah dibuka secara sangat kritis dan datif oleh Pak Naser. Yang kedua, hemat saya dengan demikian, maka walaupun terbit putusan AHU tentang status badan hukum, tidak bisa dinarasikan sebagai organisasi profesi, karena memang bukan organisasi profesi. Kalau bukan organisasi profesi, maka tidak ada dasar untuk speak out kepada publik bahwa lembaga itu adalah organisasi profesi, dan itu harus dijelaskan. Secara demikian, maka sebenarnya pengurus-pengurus yang ada itu masih tetap anggota ID, bukan organisasi profesi, dan hemat saya nggak usah dihiraukan selagi dia masih menjadi anggota ID dan kita mengambil posisi, ID mengambil posisi bukan mereka sebagai organisasi profesi, maka hemat saya biarkan saja. Akan tetapi ketika sudah diminta klarifikasi tidak mengakui ID dan mengakui dirinya sebagai organisasi profesi, maka disitulah titik perangkat, titik analisa, titik diagnosa, titik gejala tanda kutip klinis bahwa telah ada sesuatu yang patologis yang harus dibereskan sehingga menjadi sehat organisasi, disiplin organisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan demikian maka hemat saya, karena secara erga omnes putusan MK itu juga mengikat Menteri Hukum dan HAM, maka perlu diminta klarifikasi bahwa kepada Menteri Hukum dan HAM bahwa yang terbit itu bukan atas nama organisasi profesi,
Seingat saya dulu kalau mekanisme AHU online, ketika diajukan nama organisasi Ikatan Dokter XYZ misalnya, Ikatan Dokter Muda misalnya, itu komputer sudah menolak, nggak bisa muncul lagi dalam sistem. Sekarang sudah ada kebijakan berdasarkan sistem, itu ada Kemenkumhamnya nomor 3 tahun 2016, dia akan reject langsung gitu. Nah, saya kira itu perlu diadvokasi dan ditimbang. Yang ketiga, hemat saya, isu ini kan bukan isu parsial dan bukan on behalf ID semata. Ini adalah kepentingan publik, kepentingan kita untuk patuh kepada konstitusi dan konstitusionalisme. Oleh karena itu, orang seperti saya yang bukan dokter dan masyarakat luas berkepentingan untuk mempertahankan konstitusionalitas satu ID. Dan mari kita bergandeng tangan bersama-sama menjaga konstitusi dan menghidup-hidupkan konstitusionalisme, bahwa ID itu konstitusional. Dan ketika itu diganggu, maka itu adalah sama dengan mengganggu konstitusionalisme, dan itu harus punya mekanisme. Setidaknya mekanisme internal ID harus ditegakkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, hemat saya, bahwa bagaimanapun ID sebagai organisasi profesi, dan organisasi profesi itu adalah tunggal, karena begitulah landmark decision dari sejumlah putusan MK, maka ini harus dipertahankan dan diperjuangkan. Dan karena ini harus dipertahankan dan diperjuangkan, oleh karena itu, maka sebenarnya tidak ada lagi narasi yang mengatakan ini adalah organisasi profesi yang lain selain ID. Analog dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pradi misalnya, atau organisasi advokat. Menurut putusan MK, Pradi lah yang mempunyai kualifikasi sebagai organisasi advokat atau OA, karena dia yang memenuhi sejumlah sekian, saya kira 8 indikator menjadi OA. Nah, dengan demikian dalam perspektif hukum atau undang-undang advokat, cuma satu yang memiliki kualifikasi sebagai OA berdasarkan undang-undang advokat. Lantas bagaimana dengan yang lain? Menurut pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi, mereka tetap dalam konteks, dalam positioning sebagai hak berserikat, bukan dalam positioning sebagai mana organisasi advokat yang memiliki 8 karakter, 8 unsur dari organisasi advokat. Nah, dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran, bahwasanya organisasi profesi itu adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter, dan PDGI untuk dokter gigi, dan sejumlah pasal yang memberikan tugas kenegaraan, begitu saksi ahli di MK menyebutkan, itu tidak bisa diberikan kepada yang lain. Kalau diberikan kepada yang lain, dia tidak kompatibel. Karena tidak kompatibel, ya terjadi apa yang disebut dengan korslet. Kalau korslet, ya tidak terjadi mekanisme yang sesungguhnya, mekanisme yang sah. Gitu kan. Dan hemat saya itu yang mesti dipertahankan, dan karena itu tugas ini adalah tugas masyarakat luas, menjaga konstitusi, konstitusionalisme, dan itu adalah bagian daripada ikhtiar untuk menegakkan negara demokrasi, negara hukum yang demokratis. Karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab lebih dari sekedar hak untuk mempertahankan landmark decision dan putusan MK dan konstitusionalisme itu sendiri. Apalagi yang harus kita tegakkan kecuali tidak konstitusi dan menghidup-hidupkan konstitusionalisme. Karena itulah tugas kita secara dewasa bernegara. Maaf atas sang hilap, ampun untuk yang tak santun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hadi. Terima kasih Pak Joni. Ini kita cukupkan dahulu dua dari Dr. Heri Dadi, nanti dengan sedikit dari Dr. Setiadi. Dr. Heri Dadi, karena ini udah hampir 5:30. Dr. Heri Dadi, singkat silakan. Terima kasih Pak Joni. Silakan Dr. Heri Dadi. Baik, terima kasih Pak Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat, saya beberapa poin saja, Pak Dr. Hadi. Ya, siap. Pertama adalah bahwa
kebetulan saya tahu persis yang ada di seberang sana itu siapa gitu Pak. Dr. Nasir tahu. Jadi beberapa poin yang ingin saya sampaikan, pertama adalah jangan underestimate ya. Karena kemudian kedua adalah bahwa kita bukan berada pada situasi yang normatif sekarang. Jadi jangan kita berbicara normatif karena bisa saja pengalaman membuktikan bahwa hal-hal yang menurut kita tidak mungkin dibuat mungkin kok. Gitu. Dibuat mungkin dan itu terjadi banyak. Saya tahu persis begitu. Jadi hal seperti itu yang kemudian, tapi juga jangan reaktif gitu. Karena reaktif justru membuat panggung, buat justru menjadikan panggung buat sana gitu Pak. Jadi kita harus reaktif, bukan reaktif, tetapi proporsional dan maju terus gitu. Nah yang terakhir adalah menurut saya yang paling penting adalah setelah kita bicara ini terus apa gitu. Yang penting adalah bahwa apa yang kita bicarakan ini kemudian ditangkap oleh PB, kemudian di aksi. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar wacana barangkali ya sudah, nantinya jangan nyesal kalau terlambat gitu. Dr. Nasir tahu persis bagaimana saya bukan dekat tapi tahu dengan PB. Jadi intinya Dr. Hadi, ya barangkali apa yang kita bicarakan sore ini kemudian ekstraknya kita sampaikan kepada PBID untuk masukkan segera di aksi gitu. Itu Dr. Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ridadi senior. Dr. Setiadi silakan, mungkin singkat saja Pak. Dok. Ya singkat saja Dok. Mungkin saya usul agar ID merangkul para perhimpunan Dok. Tadi saya lupa. Jadi ada beberapa, waktu itu saya pernah rapat dengan 5 OP. Jadi anestesi, bedah, obgyn, penyakit dalam, sama anak. Itu mereka, ya ada beberapa itu suara bahwa mereka merasa tidak diikutkan dalam setiap ini dari ID ya, kecuali menyangkut hal-hal tentang keilmuan gitu. Tapi kalau dalam hal-hal lain itu kurang diikutkan. Sampai kemarin waktu di muktamar aja bilang, oh kita nggak usah ngomong lah, kenapa? Oh ngomong juga suara kita nggak dianggap kok katanya gitu. Ya. Nah seperti itu. Nah jadi tolong ini menjadi catatan supaya perhimpunan itu tolong diikutkan. Saya sih malah bermimpi ada kantor ID besar, di dalamnya tuh ada kantor-kantor perwakilan perhimpunan gitu. Nah itu saya rasa akan gaungnya akan bagus buat Baik. ID. Ya. Makasih Dr. Hadi. Ya siap. Di sini saya mau minta pandangan satu lagi, Dr. Misbahul Munir, bisa dengar suara saya? Nanti langsung ke Dr. Nasir. Dr. Misbahul, silakan. Ya, terima kasih Kang Adi. Jadi saya mengikuti beberapa kali diskusi ini, cukup menarik ini. Jadi ada beberapa hal, nampaknya ada aspek regulasi yang mesti kita hadapin. Bagaimana menyeimbangkan informasi, melakukan kajian-kajian, dan nampaknya udah cukup clear sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru saya dan Dr. Nasir dan teman-teman sejawat yang lainnya. Yang kedua tentunya saya menangkap dari berbagai informasi ini adalah bagaimana apa yang harus kita lakukan secara teknis operasionalnya, dan juga sudah banyak masukan-masukan tadi supaya karena isu ini atau permasalahan ini bisa saja berdampak kepada anggota, baik secara pribadi maupun institusi, juga berdampak terhadap masyarakat. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman yang lain, bahwa di masyarakat pun ada kelompok-kelompok pendukung tertentu yang itu secara jelas menyampaikan pemahamannya, sehingga ini juga perlu diimbangin oleh informasi-informasi dan tim teknis yang harus dibangun oleh ID, termasuk melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka angkat, sehingga akan jelas counter yang akan bisa kita lakukan. Selanjutnya juga yang sangat menarik juga disampaikan oleh Dr. Sunu tadi adalah bagaimana membangun budaya di organisasi ini, supaya kolaborasinya lebih kondusif, lebih transparan, lebih akuntabel, dan bagaimana memanfaatkan peran teknologi informasi sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan, bisa memonitor setiap peristiwa yang ada di pusat maupun di daerah ini bisa
terintegrasi, termasuk juga dengan organisasi perhimpunan. Saya kira ini akan menjadi catatan saya dan akan saya sampaikan kepada teman-teman di PB untuk menjadi bahan tindak lanjutnya. Demikian Kang Adi, terima kasih. Terima kasih Dr. Misbah. Mari kita meminta kesediaan Dr. Nasser untuk menanggapi ada beberapa usulan dan tanggapan dan kritikan. Saya persilakan. Ya, terima kasih Kang Hadi. Secara umum saya terima kasih banyak tanggapan. Ada yang selain menanggapi, saya juga ada satu dua keheranan juga. Keheranan saya pertama ini minta maaf sama Dokter Misbahul Munir. Ya. Saya minta maaf, saya harus menyatakan keheranan saya. Dulu saya kenal dia adalah laki-laki ganteng dengan warna rambut yang hitam. Saat ini rambutnya putih. Saya bingung itu kenapa dia rambutnya putih setelah tugas di BPJS itu kok jadi rambut putih itu. Saya bingung. Hitam itu Dok. Apa saudara ngechat ya? Meninggalkan dunia hitam. Jujur sama saya. Dunia hitam. Oke, saudara. Model atau anak mudanya itu, model anak muda itu. Oh enggak, dia model anak muda ya. Saya kasih tahu itu mertuanya itu, saya punya teman itu. Saya lapor mertua kau itu. Datang Jakarta terus macam di sini, awas. Ini, Bapak sekalian, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya topik yang disodorkan pada saya oleh Pak Hadi itu adalah apakah benar bahwa PDSI itu adalah tandingannya ID. Tapi saudara, ibu bapak sekalian melihat sendiri bahwa percakapan kita meluas kemana-mana. Bahwa bahkan secara sangat cerdas, Dr. Suroyo itu menyampaikan ide-ide yang luar biasa. Setiadi Suroso, spesialis anestesi. Saya sangat menghargai beliau, sangat menghargai beliau. Saya ketemu beliau itu, kalau perlu saya cium tangan, itu orang hebat sebetulnya di mata saya. Beliau mempergunakan kesempatan kita diskusi mengenai PDS ini, beliau pakai juga untuk memperbaiki kualitas hidup. Jadi beliau, apa yang beliau sampaikan itu, saya lebih dulu saya angkat apa yang beliau sampaikan. Ini dihargai karena keilmuannya. Benar. Begitu Anda tidak berilmu, begitu Anda menghilangkan sendi-sendi keilmuan sebagai organisasi keilmuan, maka Anda tidak akan dihargai lagi. Memang PDSI belum kelihatan ilmunya memang maaf, masih ilmu yang tidak ada atau kosong. Cara bicaranya juga orang itu juga maaf, tidak didukung oleh pemahaman yang kuat terhadap peraturan perundangan, terhadap ilmu hukum yang kuat. Menyatakan bahwa bahwa ID di bawah KKI, ya PDSI di bawah KKI aja udah kita bingung juga ini dapat dari mana ilmu ini. Tapi bahwa ID itu dihargai karena ilmunya itu luar biasa penyampaian beliau. Kemudian, wahai ID, Anda evaluasi diri karena Anda juga banyak membuat kesalahan. Anda banyak membuat anggota tidak puas terhadap Anda. Itu evaluasi diri seperti itu. Sayangnya ruangan ini tidak cocok untuk itu. Tapi saya ingin menghargai hal tersebut. Mungkin Pak Hadi perlu membuat sebuah acara lain untuk mengakomodasi pandangan-pandangan seperti tadi. Terakhir pada Pak Setiadi Suroyo, saya ingin mengatakan bahwa kalau Bapak lihat Ortala ini bab 6 tata laksana perhimpunan dan keseminatan, memang seperti itu Pak. Perhimpunan itu memang diposisikan seperti itu di organisasi ini. Dan kalau itu Bapak merubah silakan. Tapi itu ada mekanismenya tentu di pertama. Saya bacakan Pak. Perhimpunan yang ada dalam organisasi. Perhimpunan yang ada dalam organisasi ini adalah merupakan kelengkapan organisasi yang mendukung dan membantu organisasi menyelenggarakan kewenangan di bidang pelayanan dan pengembangan keilmuan. Sedangkan yang menyangkut kebijakan adalah kewenangan pengurus besar. Memang seperti itu, Pak. Kalau ini Bapak anggap kurang, perlu disempurnakan, ya mari kita bicara secara baik-baik dalam forum organisasi.
Tapi sampai saat ini, bab 6 halaman 30 ini Pak, masih menjadi ukuran kita semua. Sehingga menurut saya Pak, ketika kita sedang berbicara dengan PDSI, tentu apa yang Bapak sampaikan ini menjadi sebuah pemicu untuk kita semua. Saya kembali pada pembicara pertama, Bu Titi. Bu Titi mempertanyakan siapa yang akan melakukan komunikasi publik ini. Karena komunikasi publik ini bukan hal yang mudah. Di sana direncanakan dengan baik, pakai buzzer, pakai bayar rupiah dan sebagainya. Kalau ini sembarang meng-counter, maka bukan upaya menetralisasi yang diperoleh, tapi upaya justru memperdalam keadaan, memperdalam sesuatu yang kurang baik. Jadi siapa yang melakukan komunikasi publik ini? Jawaban saya sebagai orang yang pernah belajar di komunikasi kesehatan maksud saya, maka yang melakukan itu semua orang Pak, bukan semua orang, maaf, semua tingkat, semua lini organisasi. Kalau orang bicara itu di tingkat cabang, ketua cabang, pengurus cabang lah yang bicara. Nah sekarang tadi saya tanya Ibu Irma Caniago, itu dapil Sumsel 2, maka ketua ID wilayah Sumsel, Sumatera Selatan itu memberikan bukan bantahan tapi klarifikasi. Dia takut itu Pak, takut dia karena itu dapil dia. Bahaya kalau dokter-dokter 13.000 orang dokter yang ada di Sumatera Selatan kemudian melakukan upaya untuk boikot dia, wah repot juga dia. Jadi dia akan hati-hati. Wakil ketua Komisi 9 itu dari Jawa Timur. Boleh mengatakan bahwa ini harus direformasi, tidak ada dewan pengawas. Itu kan dia dapat informasi dari Judil. Dan Judil itu sudah bersuara itu sejak, mungkin Pak Joni juga masih ingat, kalau Pak Joni masih ada di ruangan ini. Di sidang MK pertama, sidang MK kedua, itu sudah disuarakan bahwa ini itu tidak ada pengawas, harus ada pengawas. Padahal sudah berubah ini Pak. Anggaran dasar 2018 itu kan sudah ada pengawas. Nah ini di Jawa Timur, di wilayah Jawa Timur harus meng-counter ini. Jadi komunikasi publik dilakukan oleh seluruh lini. Ketika menteri yang bicara, ketika Menhukam bilang bahwa izin yang diberikan oleh ID dalam mengurus surat izin praktek, kita akan tinjau kembali. ID diam. Saya hitung sampai 2 kali 24 jam tidak ada pernyataan dari ID. Saya yang telepon Pak Dirjen Beni Rianto, Dirjen Perundang-undangan yang baru diganti. Saya bilang, Pak, tolong diluruskan kepada Menteri. Pak, jangan Pak, saya ini Dirjen, bagaimana saya meluruskan? Bapak aja yang ngomongin. Saya ngomong di media bahwa itu keliru, itu pemerintah tidak menguasai peraturan perundangan. Harusnya ID yang bicara, tapi mungkin juga kalau ID bicara tentu santuy. Kalau kita yang bicara, kita tidak mewakili ID, kita pihak lain, ya mungkin bisa lebih. Jadi yang melakukan itu Bu Safitri, itu Ibu Titi Safitri itu adalah semua pihak yang ada pada ID, semua jajaran, semua lini, tentu secara organisatoris, bukan orang per orang. Kemudian Dr. Sofian tadi mengatakan bahwa ini dalam sejarah ID 70 tahun ini pertama kali, benar. Ini mungkin pertama kali, tapi saya tidak ikuti sejarah 30-20 tahun lalu, saya tidak tahu. Mungkin juga pernah ada juga goncangan, tapi kali ini goncangan cukup besar. Kemudian Pak Amir Saifuddin tadi mengatakan bahwa diskusi ini masih tataran ide. Benar Pak, tataran ide itu benar. Tadi juga ada pembicara juga mengatakan kalau hanya Pak Heridadi juga, Jenderal Heridadi itu, yang Pak Hadi jangan macam-macam sama Jenderal itu. Siap. Bapak kalau Bapak tidak takut, saya takut sama beliau. Siap. Saya ingin mengatakan Pak bahwa benar apa yang beliau sampaikan. Pak Amir Saifuddin juga mengingatkan, jangan hanya diskusi, tataran diskusi. Bapak buat kesimpulan dan kesimpulan Bapak sampaikan ke PBID. Kalau PBID tidak mendengar, ya apa boleh buat. Tapi Bapak sebagai anggota ID, apalagi Bapak sekretaris di wilayah, itu Bapak tidak menjalankan kewajiban. Untuk apa kita bicara Pak? Buang waktu ini kalau Bapak tidak ada putusan. Siap. Bapak harus buatkan itu Pak. Nah, kemudian tadi Pak Setiadi Suroyo saya sudah sampaikan
Dr. Sunu, ini kalau Pak Sunu ini senior saya ini, kalau beliau punya masalah dengan ID dan tidak diselesaikan, kita semua ini berdosa, Pak. Masuk neraka kita ini, Pak. Kalau kita tidak selesaikan masalahnya, Pak Sunu, tolong Pak Hadi, tolong Bapak cari tahu itu, Pak. Tolong Bapak bantu. Siap. Benar siap. ini, saya bicara benar, Pak. Pak Sunu ini orang sangat berjasa pada organisasi. Beliau ini beberapa kali menjadi ketua cabang, ketua wilayah barangkali pernah. Coba Bapak cek. Luar biasa. Jadi kalau beliau ada masalah beliau yang belum diselesaikan, saya kira ya kita punya tugas untuk membantu. Siap. Dokter Cecilia, dokter menanyakan bagaimana sikap kita terhadap anggota PDRSI yang di luar menyatakan bahwa kami keluar dari ini. Nah, menurut saya begini Pak, ini yang memang harus dipikirkan bersama oleh pengurus besar. Saya coba, kan itu sebagian besar teman saya itu Pak. Saya telepon tidak diangkat. Itu saudara, ada orang Toraja itu yang di Madura itu Pak, di Pangkalan, 2 kali ketua ID Pamekasan. Itu saya telepon beliau tidak mau angkat telepon saya. Tapi saya ingin katakan, kalau memang beliau ada di sana, ketua cabang Pamekasan atau ketua ID wilayah menyurati. Bagaimana dengan status Bapak? Apakah benar itu bahwa keluar dari ID dan sebagainya? Tapi tentu dengan bahasa yang santun dan kira-kira bahasa yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian Pak Joni tadi, terima kasih Pak Joni. Cuma saya sepakat, saya setuju uraian Bapak yang sangat kompleks, sangat komprehensif maksud saya. Terima kasih Pak, Bapak telah memberi kuliah kita sore hari ini. Terima kasih Pak. Saya akan browsing itu Pak, Permen Hukum nomor 3 tahun 2016. Apakah kita sama-sama cari itu? Kalau itu memang benar itu ada, dan kemudian Kemenhukam mengeluarkan register terhadap PDSI tanpa rekomendasi ID, itu kita perlu pertanyakan. Kalau itu benar ada di Permen Hukum nomor 3 tahun 2016. Itu saya mau cari tahu dulu. Nanti saya lihat apa isinya. Pak Haridadi, Bapak benar, saya terima kasih banyak. Memang jangan underestimate. Makanya Pak, ID yang diam, ID yang tidak bersuara, saya penasaran juga. Itu underestimate. Gak bisa seperti itu Pak. Oleh karena itu saya bersuara. Saya tidak mewakili ID dalam bersuara. Saya tidak mewakili ID. Saya dalam kapasitas yang lain. Tapi sebagai seorang anggota ID, saya sedih. Kalau diperlakukan seperti itu, kita tidak melakukan ya paling tidak klarifikasi, tidak usah membalas, tapi paling tidak klarifikasi. So kalau kita tidak melakukan klarifikasi Pak, publik akan berada pada sebuah titik yang menyalahkan kita. Dan kalau itu terjadi, publik itu kan makin hari makin banyak. Itu kan kalau itu terjadi dan itu kesalahan kita, itu dosa pemimpin loh. Itu juga bagian daripada dalam teori komunikasi modern, itu disebut dengan underestimate Pak. Underestimate, kita anggap tidak ada itu, angin lalu, atau kalau kita sabar aja pada Allah. Tidak boleh begitu menurut saya Pak. Tapi juga jangan reaktif. Betul, jangan reaktif. Jangan reaktif, saya setuju. Kita tidak boleh reaktif, karena kita tidak sepadan Pak. Itu organisasi kemarin sore. Buah mangga, buah pepaya Pak, yang dicari itu yang manisnya. Kecuali kalau Bapak wanita yang mengidam, cari mangga muda. Ya, saya kira Pak Misbahul Munir, Bapak benar bahwa seluruh tindakan yang ID akan lakukan ini bagian daripada perlindungan dan memproteksi hak-hak publik untuk memperoleh pelayanan yang bermutu. Kalau kita membiarkan pelayanan yang abal-abal, pelayanan yang memanfaatkan ketidaktahuan publik, memanfaatkan ketidakmengertian publik, menarik biaya besar pada sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tidak boleh Pak. Dalam semua agama itu dianjurkan untuk tidak mengatur. Kita harus ulil haqi walau kana mu'min. Tidak boleh kita diam. Kita memang harus mengambil langkah. Pak Hadi, Anda kan orang Kristen yang taat. Kalau saya tidak salah Anda Katolik. Tolong Anda bacalah Matius. Saya lupa ayat berapa, tapi ada di situ pernyataan Pak bahwa tidak boleh membiarkan itu
yang kita tahu, kecuali kalau kita tidak tahu. Ilmu kita tahu persis bahwa sedang terjadi sesuatu yang bencana, terjadi sesuatu yang tidak baik, kemudian kita diam, itu tidak benar. Saya kira itu Pak jawaban saya Pak. Saya gembira karena walaupun ini bicara soal PDSI dan ID apakah setara, tapi ternyata kompleksitas masalah dengan judul ini tetap tidak terhindarkan. Kenapa? Karena memang saudara-saudara sekalian cinta pada organisasi. Ya. Terima kasih Pak Hadi atas kesempatan yang diberikan. Ya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Guru saya, Dr. Nasser, mungkin rangkuman daripada pertemuan sore ini bahwa kita juga harus tidak reaktif, namun tetap kita aktif untuk mengcounter berita-berita yang menurut kita perlu diluruskan. Bahwa dunia kita, dunia ID, bukan tidak mungkin itu untuk menjaga kemaslahatan rakyat Indonesia. Dan berikutnya kemungkinan ada yang memposisikan bahwa ada ketidakpuasan dari masyarakat tentang dokter Indonesia, ya tentunya kita sebagai yang berhimpun di Ikatan Dokter Indonesia, kita harus juga introspeksi diri. Mungkin sebagai penutup saya memohon kesediaan Dr. Budi Suhendar untuk sekedar menambahkan penutupan acara siang dari sore sampai mungkin menjelang maghrib. Dr. Budi Suhendar, Ketua ID Wilayah Banten. Dr. Budi, apa masih bergabung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kurang kuat dok suaranya dok. Agak kurang kuat dok, sedikit. Oh ya. Dikencangkan. Kedengaran sekarang? Ya, mulai. Silakan dok. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hadi melangsungkan acara ini dan khususnya terhadap guru kita, senior kita, Dr. Nasser, dan juga semua sejawat yang telah berkolaborasi dan berpartisipasi di sini. Insya Allah ini bisa memberikan manfaat tentunya dan masukan dan juga pencerahan kepada semua pihak yang masih bingung terkait dengan posisi PDSI dan ID ini. Tentunya kita semua berharap bahwa kita di Indonesia memiliki organisasi profesi yang kuat dan tentunya bahwa kedokteran ini sebagai salah satu pilar tonggak ketahanan nasional terkait dengan kesehatan memiliki satu organisasi profesi yang baik dan kuat. Tentunya ini bisa direpresentasikan oleh ID, wilayah ID secara menyeluruh sebagai rumah besar para dokter di Indonesia. Begitu. Terima kasih Dr. Hadi. Ya, terima kasih Dr. Budi atas penutupannya. Mungkin ini sesuatu yang upaya sebagaimana literasi kepada publik, dan saya sangat berterima kasih kepada guru saya Dr. Nasser, juga kepada para yang peserta baik dokter maupun non-dokter dan juga senior semuanya. Mungkin tidak ada kata yang sempurna selain tujuan kita menjadi sesuatu amalan baik buat kita semua. Terima kasih, selamat memasuki maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang Hadi. Ya. Apa kabar Dr. Maria? Kang Hadi. Ya. Dokter. Salam sehat. Iya ya. Baru kelihatan ini. Gimana